wabarakatuh. Ceki bertanya, Kami menjawab. alhamdulillah bertemu lagi bersama kita yang ini nih. Belum tahu kan siapa namanya yang ini. Kita perkenalkan dari sisi kiri ada siapa? Pak Mulyadin. Oh, Pak Mulyadin. Dari mana, Bapak? Dari Namo. Dari Namo Aceh Darussalam ya. Nah, ini di tengah kita sudah mendatangkan bintang tamu. Yang saya jauh, Pak. Dari siapa namanya? Diki Nurjaman. Diki Nurjaman. Dari mana, Pak? Kalau lahir asal itu di Brazil. Kecil luar biasa, Pak. Oh, luar Itu biasa. ada singkatannya. Apa, Pak? Singkatannya. Garut Selatan. Selatan, Masya Allah. Saya baru tahu, Pak. Di usia 25 tahun, Pak. Bahwa Brazil adalah artinya Garut Selatan. Pagarsel. Pagar. Paguyuban Tapi yang saya dari tahu, sana. Pak, hanya Garsel saja. Iya. Tapi kalau nggak salah, Pak, di Garsel tuh ya di Garut mempunyai ikonik, Pak. Iya. Domba, Pak. Dombanya domba uring. Uring biasanya. Saya belum diperkenalkan itu. Oh iya, lupa. Kalau ini sebagai pengacara, atau bukan pengacara, tapi pembawa acara mungkin ya, yang membuka talk show ini. Ya mohon maaf sebelumnya kalau di konten kali ini kita ya banyak ice breaking gitu untuk mencairkan suasana, bukan berarti kita melupakan keseriusan kita, tapi nanti ada esensi yang penting mungkin ya, di closing statement. Dan ini ada Pak Faisal, ada dengan Pak Faisal? Saya dari Cilampeni ini programnya Di Cilampeni luar biasa. Kalau nggak salah di mana ya Cilampeni? Cilampeni itu di Murci. Oh, Mursi. Kepanjangan dari Muara Cinta. Luar biasa. Karena daerahnya itu penuh dengan kasih sayang, Iya, cinta. Masya Allah. Yang penting itu cinta lingkungan, Pak. Iya, Pak. Karena di Cilampeni dekat sama Sungai Citarum. Iya, pasti menjaga lingkungan. Yang tidak boleh itu cinta sesama jenis, Pak. Ya, itu nggak boleh loh. LGBT Allah laknat lah ya. Iya. Begitu, Pak. Begitu Bang. Oh, iya, alhamdulillah kita bertemu dengan konten Ceki bertanya dan kami menjawab. Insya Allah kita akan membahas yang ringan-ringan Ringan ya, aja. yang sering kita temukan Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Kira-kira pembahasan hari ini sudah mendatangkan Ustadz Diki atau Pak Diki yang dari Pagarsel. Kira-kira akan membahas apa, Pak Mun? Ya mungkin atas desakan para umat ini Umat banyak komen ya. dan para masyarakat mungkin dan di kalangan keluarga pun masih bertanya ini, Pak, tentang sunnah berpuasa apa saja, Pak. Bukan hanya kita tahu wajibnya puasa saja, Pak. Sunnahnya harus diperhatikan dan haramnya apa. Apakah gorengan termasuk sunnah misalnya? Itu kan Kemudian gorengan itu. dalam hal iftar, Pak. Kira-kira Bapak Isar tahu nggak iftar apa? Oh, saya tidak tahu, Pak. Oh, kalau bahasa pesantren itu iftar adalah berbuka, Pak. Oh iya. Ya. Biasanya dalam iftar itu berbuka dengan yang manis-manis, tapi belum tentu yang manis itu setia. Hai. Bener nggak, Pak? Banyak orang yang meninggalkan yang manis belum tentu jadi jamin. Kalau kita lebih banyak makan yang manis-manis, Ya betes ya betul, Pak. Benar, Pak. Maka Allah itu jangan sampai kita mempunyai sikap berlebih-lebihan. Iya. Islam. Ya kalau saya nih, yang saya pribadi rasakan, Pak. Ketika datangnya bulan Ramadan, dulu kecil ingat saya, throwback ini ya, sedikit berbicara atau bercerita tentang masa lalu ya, tapi bukan masa lalu yang buruk gitu. Ini masa lalu Ramadan, Pak. Di tahun lalu, beberapa tahun mungkinnya udah 4 Ramadan ya. Itu memang saya benar-benar, Pak, sebelum saya ngajar seperti sekarang, itu kerja dulu, Pak. Oh iya betul. Kerja ini sambil sharing pengalaman dan nanti insya Allah ada esensi penting. 4 kali Ramadan saya kerja di toko aksesoris, Pak, yang mana lingkungan pasar. Itu luar biasa, Pak. Kalau kita masuk ke pasar segera ada, Pak. Oh iya. Banyak godaan, Pak. Bukan dia godaan, bukan hanya yang tidak terlihat, bahkan yang terlihatnya banyak, Pak. Oh. Di sana, Pak, dipupuk keimanan kita, bagaimana goyah atau tidak, Pak. Sehingga lambat laun saya bisa mengikuti sesuai dengan anjurannya. Ketika saya kerja dari jam 6 sampai jam 6 lagi, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak. Karena saya memanfaatkan di waktu libur, kalau saya kan di pesantren, Pak. Kalau Bapak dari mana, Pak? Saya dari tadi, Pak, di sini. Dari tadi ceritanya, Pak. Itu kalau di pesantren saya tuh hampir 1 bulan, Pak, libur.
Oh, berpikir banyak kok untuk apa mengisi Ramadan. Harusnya diisi dengan ibadah, Pak. Iya. Saya diisi dengan ibadah. Masa Mudah-mudahan ini ini aja dengan beribadah, Pak. Iya, betul. Ya, tapi ya itulah bukan hanya kita ketika saum tuh malas-malasan ya, Ya betul. tapi harus tetap kuat dan Betul. bugar, Pak ya. Betul. Bentar. Anda diam saja. Kenapa? Kan tadi saya tuh mau menjawab pertanyaan. Cuma Oh iya, lupa siapa? bertanya malah ngobrol lagi. Bertanya ngobrol lagi. Ya sudah saya. Ya silakan Oh. aja. Pertanyaannya mau dari kebiasaan Ramadan itu apa saja? Oh iya, ini paling Atau yang dari hal yang bagian- mendasar mungkin Pak. bagian iftarnya. Dari ini Pak, sunnah puasa itu apa saja Pak? Dan sunnah-sunnah dalam berpuasa. dalam di bulan Ramadan gitu. Iya di bulan Ramadan Pak. Ini kan katanya harus di bulan Ramadan. Pak, tolong Soalnya waktu suaranya itu- agak dikencengin. Soalnya waktu itu Pemirsa pernah tidak mendengar. teman saya tuh berpuasa, Iya ya. tapi di bulan biasa. Oh iya iya. Ini saya lebih spesifikkan di bulan Ramadan. Bismillah dulu ya. Iya. Pokoknya saya takut berbicara Iya. kemana saja. Iya benar. Biarkan kami yang kemana saja. Kebiasaan Rasulullah itu ketika datang bulan Ramadan itu beliau meningkatkan 3 pokok. Ini sesuai dengan kebiasaan. Yang pertama. Yang pertama itu berarti yang ke-1. Iya. Yang kedua, yang ketiga, beda yang lagi. keempat, yang kelima. Ya Pak. Yang satu, Pak. Nomor 1 Pak. Di sini Pak. Ayo Pak. Anda jangan tertawa. Oke. Kan itu tadi udah bismillah Pak. Iya. Jadi yang pertama apa Pak? Yang pertama, kebiasaan Rasulullah itu ketika memasuki bulan Ramadan itu beliau meningkatkan sholat. Oh iya. Artinya, kalau kita biasa sholat yang fardu, yang 5 waktu itu, beliau meningkatkan dengan sholat sunnah. Kita keluarkan, misal ada sholat sunnah qobliyah subuhnya, Iya ya. qobliyah zuhurnya, dan ba'diyah zuhurnya. Kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Dalam hal ini dikatakan bahwa ketika ada sebagian umat, sebagian kelompok yang bisa menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian ditambah 4 rakaat sebelum zuhur, ditambah juga 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian itu totalnya ada berapa tuh? Udah 6 kan? Udah 6, Ya, Pak. udah 6. Terlalu lama. Tidak terlalu banyak untuk disebutkan. Ditambah lagi 2 rakaat setelah maghrib, jadi 8. 8, ditambah lagi setelah isya 2 rakaat. Jadi berapa? 12. 12 Pak. 10 Pak. Oh iya saya lupa. Saya lupa aduh. Malum Pak lagi saum Pak. Orang tuh harus bisa memaklumi orang yang saum. Ya lanjut Pak. Biarkan saja gitu Pak. Nah, dalam hadis dikatakan bahwa ketika ada orang yang beriman yang siap menjaga sholat sunnahnya, dunia fil jannah. Jadi ada orang yang dibangunkan khusus rumah untuknya Oh iya. di surga untuk orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah. Masya Allah. Di surga itu Pak. Itu sih. Kalau nggak salah saya pernah baca tuh Pak dalam keterangan bahwa orang yang berpuasa itu ada pintu khusus kan? Iya. Yang namanya apa ya Pak? Itu surga Ar-Rayyan. Ar-Royan ya. Ar-Royan dengan Ar-Roya beda Pak? Bedanya itu N sama H ini. Oh, iya. Cakep ya. Ustaz kalau kita nggak ini. salah tuh Ar-Roya tuh bendera Rasulullah Iya. ya. Itu Ar-Rayyan. Ar-Royah ya. Ya, Kalau takutnya Ar-Royah, gitu bahwa orang yang ya di luar sana Iya. mengatakan bahwa ketika orang yang bersaum itu nanti akan dihususkan pintu Ar-Royah. Takutnya kan salah Pak. Takut salah. Itu kan hal-hal yang memang harus dibenarkan Pak. Bukan berarti dia salah tapi dia tidak mengetahui. Beda sedikit juga lumayan. Ya, beda mengartikan. Ya dalam makna bahasa Arab itu luas ya Pak. Ya, Masuk ke nomor 2. kalau kita aduh mata ini agak sedikit lebar ya. Oh iya. Silakan. Saya penjaga garis Pak. Kalau kita melihat banyak rumah-rumah di dunia yang luar biasa, walaupun kita belum pada punya rumah gitu, tapi ketika kita melihat rumah-rumah tetangga, mewahnya luar biasa Masya Allah. Apalagi ketika kita mendapatkan satu rumah di sini. Masya Allah. Saya ingin bertanya Pak, apakah ketika orang yang mengontrak di dunia, Ya. apakah di sana mengontrak juga Pak? Atau menjadi penghuni tetap Pak? Menjadi penghuni tetap. Cuman bedanya
ada sebagian orang-orang yang mendapatkan rumah itu karena amalan yang tadi. Nah itu Bang. Jadi itu terlalu tekstual Pak. Kalau saya pikir itu hal kontrak di dunia dan di akhirat beda Pak. Bahkan setingkat siapa Pak? Bilal bin Rabah yang sering sholat rawatib ini berkenaan dengan tadi ya, memperbanyak sholat sunnah. Kalau nggak salah saya dengar atau lihat keterangannya, sehingga perempuannya itu sudah terdengar Pak. Apakah itu benar adanya atau bagaimana Pak? Jadi di satu hari Rasulullah mengabarkan bahwa beliau itu mendengar suara terompah Bilal yang sedang berjalan di surga. Maka ketika ditanyakan kepada Bilal amalan apa yang menjadikan bahwa terompah itu terdengar di surga, ternyata amalannya itu adalah beliau itu kalau masuk masjid itu tidak pernah tertinggal sholat tahiyatul masjid. Kalau kita makan masuk kadang langsung duduk, masuk kadang langsung sholat sunnah. Kalau beliau itu karena yang namanya sholat tahiyatul masjid itu karena artinya jarak keadaannya masih lama. Jadi beliau itu sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian beliau berdiam dulu membaca Al-Quran, itu yang menjadikan plusnya dari sholat beliau itu. Ya berkaitan dengan sholat rawatib mungkin Pak ya. Kan amalan di bulan Ramadan itu Allah kan dikali lipat. Itu mengelipat. Kalau orang yang melaksanakan dosa, apakah sama halnya dengan dikali lipat? Bagaimana? Pas aja Pak. Kalau tidak bisa menjawab, Soalnya pas itu aja. karena kalau untuk masalah pahala itu kan kita pasti tidak- dilipat gandakan. Iya, tapi kan sebagai apa ya bagi kita untuk mengajak kebenaran dan menumpas kebatilan dan kemaksiatan. Itu harus dijelaskan, Pak. Karena orang bisa jadi dengan adanya bulan Ramadan, Pak, ada yang menunggu-nunggu nanti Pak 10 hari terakhir. Iya betul. Bukan itikaf, Pak. Malah ke pasar baru, Pak, mencari diskonan, Pak. Iya betul Pak. Iya. Itu kalau Berburu diskon. Jadi kalau orang tidak dijelaskan baik dan buruknya, mereka merasa hanya melaksanakan tidak seperti hanya menahan haus dan lapar saja, Pak. Tidak memperhatikan antara pahalanya dan dosanya bagaimana. Biasanya kita lebih terpacu gitu, Pak, kalau di bulan Ramadan. Iya. Biasanya gini, kalau tadi kita membahas yang pertama itu tentang beliau Rasulullah itu meningkatkan sholat. Terus yang keduanya beliau meningkatkan berinteraksi dengan Al-Quran, Ya. bisa dengan cara membaca, Mendengar. kemudian mendengar, menghafal, bahkan sebagian orang-orang itu dengan cara menelaah, berguru kepada siapapun gitu, pada ustadz-ustadz yang ada di sekitarnya. Artinya dalam keterangan Rasul itu di bulan Ramadan itu mengkhususkan 3 pokok itu ya. Tadi yang pertama tentang sholat, yang kedua kita tentang berinteraksi dengan Quran. dengan Al-Quran, memperbanyak gitu. Iya. Maka yang ketiga itu saya agak lupa. Bapak itu sifat manusia, Pak. terus gimana Pak kalau Nah, artinya gini kan. Pak Iya. Artinya gini. Artinya ya tidak apa-apa Pak. Lanjut saja. kenapa ada 3 amalan tiga amalan pokok itu untuk memberikan semua hal-hal dari yang lagu tahu lagu Ya, lagu itu sia-sia. sia-sia yang tidak bermanfaat. Bahkan gini, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang saum itu ibadah gitu. Iya, Pak. Saya sering dengar, Pak. Nah, Makanya saya senang, Pak. iya Untuk makanya tidur di bulan Ramadan, Pak. Apalagi saya sudah subuh. kalau dalam koleksi hadis itu ya, ketika ditelaah hadis itu bahwa hadis tersebut itu palsu gitu. Oh, palsu. Saking palsunya hadis tersebut tidak ada di kitab palsu. Masya Allah saya pernah mendengar itu kata-kata Nah, siapa siapa itu? itu? Ya kata siapa? Ustaz Andika. Nah, Ustaz Adi. Memang betul. Artinya gini, bukan berarti karena tidurnya dia ibadah, tetapi karena saumnya dia ibadah. Oh iya. Berarti bukan tidur. Bukan tidurnya, tetapi karena saumnya orang ini tidur jadi ibadah. Secara umumnya tidur itu hanya merehatkan Hanya merehatkan. seluruh anggota badan kita, Itu Pak. tuh bukan memperbanyak rasa malas, bukan memperbanyak rasa tidur, Benar-benar. tapi bulan Ramadan itu momen paling penting yang datang itu cuma 1 bulan sekali dalam setahun. Iya. Kita perbanyak amalan yang paling banyak, bukan buat untuk tidur saja, Iya. main berburu diskon. Nah, itu, Pak, banyak. Di 10 hari terakhir itu kan, Harusnya di lebih waktu-waktu memantapkan, Pak. ganjil itu kan, Lebih memantapkan. di tanggal-tanggal itu kan diturunnya Lailatul Qadar. Artinya
semua orang-orang yang bisa itikaf itu kan mereka sangat-sangat bersemangat untuk mengikuti itikaf. Ini tuh 10 hari yang terakhir kita maksimalkan sebaik mungkin dengan Al-Qur'annya, dengan tarawihnya, Dan sodako. dengan sedekah. Iya. Nah, itu amalan yang ketiga itu sedekah. Benar. Ternyata saya. Iya. Jadi amalan yang ketiga itu Secara sedekah. spontanitas ya. Beliau itu luar biasa. Berarti ini beliau ini menunggu saya berbicara. Iya, jadi karena Jadi saya tuh ini ramenya gitu Pak menunggu. di Cek Ilmu Saya. Ada gitu. Oh, memancing. Rasulullah tuh beliau tuh orang yang dermawan di bulan biasa, Iya. tapi paling dermawan di bulan Ramadan. Lebih mungkin Pak, bukan paling lagi. Paling dan lebih banget luar biasa. Si paling. Iya, sekali. Kalau kita mawan. Iya. Jadi 3 ramadan itu masalah kita tuh berlomba-lomba dalam kebaikan tuh luar biasa di dalam Ramadan, bukan hanya ngobrol gitu. Iya. Terus saya ingin bertanya, Pak, bagaimana ketika kan tadi ada kita harus sering berinteraksi dengan Al-Quran. Iya, benar-benar. Terus bagaimana jika orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? Terus yang kedua itu saya ingin bertanya tuh mengenai kan kita harus banyak-banyak bersedekah. Iya. Bagaimana jika keadaan kita itu fakir? Oh iya. Memiliki harta. Gimana kan itu ya? Harta. Ya, maaf saya sebut harta. Ya mungkin itu mengenai Iya. apa ya, bersedekah ya. Banyak orang yang mengatakan gitu Pak. Berarti beliau yang menjawab. Ya, saya Menambahkan? menambahkan mungkin nanti Bapak yang memantapkan ya materinya mungkin ya. Iya betul. Yang saya rasa gini Pak, ketika sedekah itu bukan hanya kita dengan uang saja. Bahkan di zaman siapa ya, zaman Rasul itu ketika ada yang membuat infak, saking wajib-wajibnya infak itu dengan satu kurma Pak. Kalau kita tidak mempunyai dinar dan dirham, benar nggak Pak itu Pak? Nah, bukan hanya kita dengan uang saja Pak, membantu orang yang kesusahan itu merupakan sedekah. Bahkan senyum Pak ini ya. Terus gimana Pak kalau kan senyum sodako Pak? Iya. Ketika ada kencreng melewat, saya hanya senyum Pak. Apakah itu termasuk sodako Pak? Itu beda lagi konteksnya Pak. Di sana kita diuji Pak. Ketika kita mempunyai 1.000, 2.000, 50, Bapak mau yang mana yang dimasukkan ke kencreng Pak? Wah, sudah tahu jawabannya. Sudah tahu pasti ya 1.000 Pak. Nah, di bulan Ramadan ini kawan-kawan atau pemirsa yang menonton tayangan ini, cobalah kita, walaupun kita tidak mempunyai uang, kita mempunyai tenaga dan pikiran yang Allah anugerahkan. Jangan disia-siakan Pak, punya tenaga dan pikiran itu hanya dibuang sia-sia. Ketika kita ada yang jatuh, ketika teman kita, keluarga kita, itu bantulah untuk meringankan. Secara garis besar ada 3 tingkatan atau apa yang harus ditingkatkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah sholat sunnahnya, yang kedua membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran, dan yang ketiga adalah bersedekah. Cukup segitu yang kita bahas. Mohon maaf jika banyak salah tingkah perilaku Banyak bercanda, tapi ya. kita bukan hanya menyelewengkan pembahasan yang tadi, akan tetapi untuk mencairkan. Dan mudah-mudahan ada yang baik silakan diambil, yang jelek ya usah lah. Dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya betul. Terima kasih dari Pak Mul, dari Pak Diki, dan dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.